Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di kalangan informasi dan opini sekitar sosial budaya. Ada yang sudah saya katakan beberapa hari yang lalu bahwa OCCRP, sebuah lembaga yang memfokuskan diri tentang korupsi di berbagai negara yang dilakukan oleh para pimpinan-pimpinan tinggi di sebuah negara, yaitu telah menyatakan Presiden ke-7 Joko Widodo terlibat korupsi besar dan dia ketakutan. Saya mengatakan OCCRP ketakutan dan ternyata benar. Apa yang terjadi, hiruk pikuknya berita tersebut di Indonesia, baik dari media-media massa, media-media sosial, para politikus, para penyinyir-penyinyir Jokowi, heboh semuanya. Dan ternyata sampai di markasnya OCCRP di Belanda. Dalam beberapa saat, seperti yang telah Anda ketahui, langsung berita tersebut di take down oleh OCCRP. Kenapa? Dan ternyata memang terbukti. Ini salah satu klarifikasi yang dilakukan dan dibahas oleh Wakil Ketua PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Tidak punya bukti bahwa Jokowi melakukan tindakan korupsi. Itu adalah satu pernyataan yang clear dan itu harusnya disadari oleh masyarakat atau orang yang sudah salah membaca situasi atau orang-orang yang memang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik. Membaca, mempelajari sesuatu itu memang sesuatu yang biasanya malas dilakukan oleh orang. Apalagi kalau hatinya sudah diisi benci, diisi kebencian. Saya rasa ini memang residu dari hasil Pilpres kemarin yang mungkin membuat kelompok-kelompok politik kecewa karena merasa bahwa kandidat mereka tidak didukung oleh Jokowi dan akhirnya kalah. Dan kemudian memobilisir untuk orang berpartisipasi aktif di dalam polling seperti ini. Kalau biasanya ada tuntutan, entah itu dia marah, kecewa, atau dia betul-betul mencintai. Kemudian hal lain yang memang harus kita perhatikan juga adalah bahwa ini ada kelemahan metodologi dan itu diakui oleh OCCRP bahwa mereka mengakui di dalam rilis terbaru poin kedua bahwa kami menyadari bahwa nominasi atau penghargaan ini sering disalahgunakan untuk kepentingan politik dan itu tepat yang terjadi saat ini. Orang-orang yang tidak suka dengan Jokowi, orang-orang yang dendam dengan Pak Jokowi, orang-orang lawan politik Pak Jokowi itu menggunakan momen ini, ajang penghargaan ini untuk menyerang Pak Jokowi. Nah, begitu dan memang benar karena awal-awal memang dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh OCCRP itu adalah informasi dari para BSH, barisan sakit hati 16% dan sekian persen lainnya. Dan kemungkinan juga bisa dibenarkan kalau para wartawan-wartawan dari beberapa media tentu juga mengadakan riset dan kemudian memblow up, tentu saja ada alasan-alasan tertentu. Sementara para penggiat sosial dan para politikus ataupun orang-orang yang tidak suka dengan Jokowi langsung memblow up ke media sosial, termasuk tokoh-tokoh, akademisi-akademisi, mengatakan bahkan sudah berasumsi bahwa Jokowi telah mempermalukan Indonesia di mata internasional. Dan ternyata apa yang terjadi seperti yang Anda telah
katakan tadi. Dan saya mencoba juga untuk meriset apa yang diungkap oleh OCCRP di websitenya, dan ternyata ada 3 hal pokok, yaitu bahwa OCCRP itu mendapatkan informasi itu kan dari polling. Jadi ada pertanyaan yang disebar bahwa siapa petinggi-petinggi di negara Anda yang diduga atau sudah terlibat korupsi yang menyengsakan rakyat sehingga membuat negara chaos, bahkan terjadi peperangan, kira-kira semacam itu. Dan ternyata informasi yang didapat dari klarifikasi OCCRP yaitu terbanyak khusus kasus di Indonesia yang mengatakan Jokowi koruptor tingkat tinggi tersebut, terbanyak itu dari email. OCCRP mendapatkan banyak sekali email, dan tentu saja email itu patut diduga dari orang-orang Indonesia. Pasti begitu, secara logika. Nah, karena itu janjinya OCCRP memang tidak akan membocorkan siapa narasumber-narasumber tersebut atau informan-informan tersebut. Ya, jadi yang jelas itu dari email ya. Kemudian ternyata OCCRP setelah heboh tersebut, dia mengatakan tidak punya bukti Jokowi korupsi. Jadi dengan tegas dikatakan OCCRP tak punya bukti Jokowi korupsi. Jadi investigasinya itu secara hukum tidak ada, dan data pun dia tidak punya juga. Dia hanya mendapatkan informasi dari email tersebut, dan itu bukan fakta hukum. Dan kemudian dia mengatakan, nah ini yang ketiga itu seperti curhat dia dari kasus per kasus yang banyak di berbagai negara atau pengalaman dia. Yang ketiga ini, pengumuman OCCRP tentang pemimpin tingkat tinggi di sebuah negara yang korup kerap disalahgunakan oleh seseorang atau oleh sekelompok di negara tersebut, bahkan digunakan untuk politik, kepentingan politik. Nah, kalau pengumuman OCCRP kerap disalahgunakan, berarti di Indonesia kemungkinan dipelintir untuk kepentingan politik. Karena di Indonesia sedang terjadi hiruk-pikuk tentang perpolitikan, pilpres dan kemudian pilkada. Yang membekas kan pilkada, sehingga patut dicurigai bahwa kemungkinan besar itu siapa yang bermain, siapa yang mengirimkan email-email itu agar nama Jokowi jatuh di mata dunia, di mata rakyat Indonesia yang sangat percaya. Nah, kemudian yang keempat, ini memang OCCRP mengakui kelemahan risetnya karena tidak memiliki bukti tentang Jokowi. Investigasi hukum tidak ada dan ikut diakui, sehingga dia mengumumkan itu hanya berdasarkan polling, dan dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberitakan, karena itu informasi didapat dari para masyarakat yang mengirimkan informasi-informasi ke OCCRP. Jadi memang maksud baiknya OCCRP di timnya tersebut yaitu respect terhadap pemberantasan korupsi di berbagai negara. Tapi
maksud luhurnya itu sering disalahartikan, bahkan disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan lain oleh seseorang di sebuah negara. Jadi begitu Sobat Kinayungan. Kalau orang sudah sakit, kadang-kadang lupa diri. Rumah sendiri pun bisa dibakar demi kepuasan nafsu pribadinya. Siapa kalau kita bisa duga, dan Anda pun bisa menduga-duga, kira-kira siapa barisan sakit hati itu yang selalu mencerca Jokowi agar Jokowi jatuh namanya, walaupun sudah tidak jadi presiden lagi. Presidennya kan Prabowo, tapi yang diserang terus adalah Jokowi. Karena apa? Kemungkinan sakit hatinya karena Jokowi tidak mendukung calonnya, calon partai tertentu atau komunitas tertentu, sehingga dia kalah dan sudah mengeluarkan banyak uang, banyak citra, dan akhirnya jatuh, terjerembab. Nah, informasi di bulan Oktober 2024, berapa kepuasan terhadap kinerja Jokowi? Adalah 74,69%. 74,69% dari hasil survei. Dan berarti kepuasan masyarakat Indonesia sekitar 75%. Sisanya 25% bisa mengatakan tidak tahu ataupun tidak puas. Sehingga bisa diduga siapa yang memperoleh kemenangan hanya 16% di pemilu yang lalu. Semua akan menduga 16% dan sisanya yang lain berapa persen tentu patut diduga. Selain itu juga akademisi-akademisi ataupun orang-orang penggiat sosial atau politikus-politikus yang sering podcast-podcast di media sosial, yang sering bahasa sekarang nyinyirin Jokowi tanpa bukti hukum. Bahkan ada akademisi-akademisi hukum yang sebenarnya berpolitik tanpa data hukum, dan kemungkinan besar patut diduga dia yang mengirim email dan mengkoordinir untuk banyak komunitasnya mengirim email ke OJJRP. Itu fakta. Dan kalau orang beropini atau orang menyebar sebuah wacana-wacana, dan itu yang terjadi bahwa Jokowi adalah koruptor, itu produk, bukan produk OJJRP, tapi itu produk dari barisan sakit hati yang berada di Indonesia. Semoga bangsa kita selalu diberi kedamaian, jangan sampai mau dipecah belah oleh oknum-oknum bangsa sendiri yang bisa dikatakan antek-antek asing yang ingin menguasai Indonesia. Sampai di sini perjumpaan kita dengan saya, Bapak Kinayungan. Wassalam.